Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai manajemen sumber daya manusia, yaitu tentang International Human Resource Management. Nah, untuk membantu saya dalam memaparkan materi pada hari ini, saya menggunakan buku dengan judul Contemporary Human Resource Management, ciptaan atau karya dari Adrian Wilkinson, Tom Redman, dan Tony Dundong. Baik, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu International Human Resource Management. International Human Resource Management telah matang secara substansial sejak Scholar pada tahun 1993 mengusulkan kerangka kerja integratif mengenai International Human Resource Management Strategi. Dowling pada tahun 1999 menguraikan berbagai variabel yang berbeda yang membentuk IHRM dan memberikan perbedaan pada pendekatan manajemen nasional. Di antaranya yaitu kompleksitas yang lebih tinggi dari organisasi yang beroperasi dalam budaya nasional yang beragam. Tertanam dalam sistem bisnis nasional yang berbeda menurut Whitley pada tahun 1992 dan harus mengatasi masalah yang lebih besar berdasarkan jarak, komunikasi, kontrol, dan koordinasi. Dalam bentuk yang sederhana, International Human Resource Management menyangkut strategi, struktur, kebijakan, dan proses yang digunakan untuk mengelola seseorang dalam organisasi yang beroperasi di lebih dari satu negara. Oleh karena itu, perusahaan multinasional, organisasi pemerintah nasional, dan organisasi pemerintah non-nasional dan orang-orang yang bekerja di dalamnya paling sering dianalisis. International Human Resource Management sebagian besar berbeda dengan Human Resource Management komparatif yang dikhususkan untuk pendekatan manajemen orang yang di berbagai negara untuk secara sistematis menganalisis dan membandingkan ini menurut Webster dan Marover pada tahun 2012, di mana ada tumpang tindih seringkali menyangkut masalah-masalah seperti konvergensi human resource management di berbagai negara karena perusahaan multinasional dapat menjadi kekuatan utama yang menyebar kebijakan dan praktik standar. Masalah human resource management komparatif sebagian besar ditangani oleh Wood and Schooling. Nah, yang kedua, bagaimana sejarah berkembangnya organisasi multinasional. Beberapa ribu tahun yang lalu, organisasi yang beroperasi di wilayah asing dan beberapa entitas internasional utamanya adalah angkatan bersenjata, sering menyerbu wilayah lain dan kelompok lain. Nah, 4.000 tahun yang lalu, organisasi komersial di Indonesia di beberapa wilayah geografis memiliki anak perusahaan di luar negeri dan memperkerjakan orang asing. Oleh karena itu, hampir tidak dapat dikatakan bahwa International Human Resource Management adalah fenomena baru. Dan dengan jarak yang jauh, tantangan komunikasi, transportasi, dan norma dan nilai, kontrol, dan koordinasi menjadi lebih ketat. Secara paralel dengan perusahaan multinasional modern, sepanjang sejarah cukup kuat, yang dapat dilihat pada contoh perusahaan perdagangan besar, perusahaan-perusahaan India Timur yang berbahasa Inggris dan Belanda atau perusahaan Teluk Hudson memiliki kekuatan ekonomi yang sangat besar dan tantangan orang-orang besar yang terkait dengan perluasan geografis mereka. Nah, berikutnya ada pola pikir para pemimpin senior. Yang pertama itu ada etnosentrik atau satu ukuran yang cocok untuk semua dan kantor pusat tahu yang terbaik. Dalam sebuah perusahaan etnosentris, para pemimpin diyakinkan bahwa produk dan layanan mereka menarik baik di pasar domestik maupun asing. Bahkan berdasarkan nilai-nilai negara asal mereka, norma dan pengalaman mereka percaya pada kemampuan
mereka yang unggul dan mengarah pada ekspor. Pendekatan perusahaan mereka yang tidak disesuaikan. Secara keseluruhan, cara mereka untuk bersaing berlabuh pada keuntungan pemilikan yang dirasakan ini dan efek skalanya dari operasi produksi sangat besar. Yang kedua ada polycentric atau pasar luar negeri. Bekerja secara berbeda dan penduduk setempat tahu yang terbaik. Manajemen pusat, diyakini bahwa pasar di seluruh dunia untuk produk atau layanan mereka sangat bervariasi. Misalnya produk makanan, utilitas dan beberapa layanan profesional dapat berupa industri yang dapat dianggap memiliki tingkat polycentrism. Oleh karena itu, perusahaan polycentric mencoba untuk menjadi responsif secara lokal, yang menyiratkan kekuatan pengambilan keputusan yang kuat yang didistribusikan secara lokal. Setiap operasi asing diperlakukan sebagai entitas nasional yang berbeda. Ini memungkinkan polycentric untuk mengembangkan atau mengadaptasi produk dari layanan yang selaras secara lokal. Selain itu, dapat responsif terhadap lingkungan nasional atau budaya, konteks hukum atau lembaga-lembaga utama, dan pelanggannya. Biasanya, anak perusahaan asing didirikan dan dikelola oleh penduduk setempat yang jarang dipindahkan ke kantor pusat di negara asal. Yang berikutnya ada regiocentric, atau wilayah geografis berbeda. Para profesional dari berbagai bagian wilayah tertentu paling tahu dan skala ekonomi wilayah dimungkinkan. Di sini perusahaan regiocentric telah mengembangkan beragam pendekatan manajemen yang menanggapi variasi regional. Ini mencerminkan struktur geografis dan strategi entitas yang beroperasi secara global. Di dalam kawasan, misalnya Amerika Utara, Eropa, Asia Pasifik, Afrika, dimungkinkan untuk menemukan produk dan layanan serupa sehingga beberapa skala ekonomi dapat dipetik. Manajer regional mungkin telah mendorong ekspansi geografis dan permulaan di wilayah mereka, bahkan terlihat terutama di batas-batas normal yang dapat menyebabkan ekspatriat ke negara-negara dalam wilayah yang sama, tetapi tidak menyeberang ke wilayah lain. Ada beberapa tingkat otonomi daerah, tetapi jarang manajer Eropa dipromosikan menjadi jabatannya lebih tinggi. Katakanlah orang berkantor pusat di Amerika Serikat. Yang berikutnya ada geosentris. Pendekatan di seluruh dunia di mana setiap bagian memiliki kontribusi unik, baik berdasarkan kemampuan, bukan kebangsaan, berdasarkan integritas dan skala ekonomi jika memungkinkan. Sebuah organisasi geosentris memiliki pendekatan di seluruh dunia yang membuat otonomi lokal beradaptasi, di mana diperlukan dan mengordinasikan kebijakan yang menguntungkan. Oleh karena itu, ia mengakui perbedaan lokal dan kekhasan atau memungkinkan responsif, serta di mana pasar produk atau layanan terintegrasi di seluruh dunia. Geosentrik mengakui bahwa setiap operasi memberikan kontribusi yang unik. Ini berarti bahwa struktur hierarkis kurang penting dan bahwa dalam kemampuan organisasi terintegrasi di seluruh dunia itu lebih penting daripada kebangsaan. Bakat terbaik bersumber dari mana saja, di dalam dan di luar perusahaan. Dan ini diputar melalui kantor pusat dan anak perusahaan asing. Berikutnya, kita masuk ke tantangan dan konfigurasi Human Resource Management internasional. Yang pertama, kebijakan dan praktik organisasi telah menjadi gagasan menurut Bartlett dan Gosal pada tahun 1989. Mereka mendasarkan argumen mereka pada argumen keunggulan kompetitif. Michael Porter. Perbedaan integrasi responsif dari Farhalat dan Doss
tipe-tipe parmuter, serta berbagai ide literatur strategis lainnya. Bartlett dan Gosal menyajikan 9 kasus perusahaan multinasional besar dan menganalisis strategi, struktur, dan proses mereka di seluruh dunia. Di satu sisi, mereka mengeksplorasi keuntungan biaya dari perusahaan yang sangat terintegrasi yang mengalami tantangan responsif. Di sisi lain, perusahaan yang sangat responsif memiliki keunggulan kualitas karena solusi yang lebih tinggi, lebih menarik di pasar lokal, tetapi dianggap memiliki kerugian biaya. Mengingat bahwa banyak pengalaman perusahaan menarik ke arah integrasi maupun ke arah responsif, inti dari diskusi mereka adalah bagaimana mengatasi dilema global lokal ini. Ini adalah dilema yang mendasari diskusi antara Parhalat dan Doss, tetapi Bartlett dan Gosal memperluas ide-ide mereka dengan memperkenalkan dimensi lebih lanjut. Dengan inovasi, maka Porter pada tahun 1985 berpendapat bahwa keunggulan kompetitif dapat diturunkan melalui fokus pada kekuatan utama, yaitu biaya, kualitas atau inovasi, dan dilengkapi dengan ide-ide. Dan Bartlett dan Gosal mengusulkan 4 konfigurasi. Yang pertama adalah multidomestik. Strategi polisentris dengan struktur tersebar yang memiliki tingkat integrasi dan pertukaran pengetahuan rendah. Multidomestik hanya memiliki hubungan longgar antar kantor pusat, negara asal, dan anak perusahaan asing. Mengingat bahwa pasar dan lingkungan kompetitif terlihat sangat berbeda. Ada banyak otonomi untuk anak perusahaan lokal. Dengan demikian, tingkat integrasi termasuk kontrol, birokrasi, dan koordinasi sosial, serta rendah dan pertukaran pengetahuan lintas batas yang cukup. Hal ini menyebabkan sedikit atau tidak ada human resource management internasional dan manajemen personalia yang sebagian besar domestik. Konfigurasi ini didirikan oleh respon lokal dan beberapa inovasi lokal tetapi sedikit efisiensi dalam produksi atau manajemen operasi di seluruh dunia. Inovasi lintas batas rendah dan di luar sektor jasa perusahaan hanya dapat berkembang dalam jangka panjang jika konteks nasional lokal sangat berbeda. Yang kedua, masuk global. Strategi etnosentris, struktur dan kebijakan terintegrasi dan praktik dengan transfer pengetahuan yang kuat dari kantor pusat ke luar. Korporasi global didasarkan pada keyakinan bahwa apa yang berhasil di negara asal bekerja di seluruh dunia. Produk dan layanan sangat terintegrasi dan perusahaan telah mengembangkan koordinasi yang canggih dan mekanisme kontrol yang jelas. Ini berarti bahwa anak perusahaan asing memiliki sedikit otonomi atau sebaliknya. Mereka memiliki fungsi untuk belajar dari pengalaman yang dirasakan oleh kantor pusat. Berikutnya yang ketiga ada internasional. Fokus yang kuat pada inovasi di seluruh dunia, mengarah ke aktivitas jejaring pengetahuan yang tinggi. Korporasi internasional diarahkan untuk inovasi di seluruh dunia dan ditandai oleh arus pengetahuan yang tinggi melalui jaringan afiliasi asing dan kantor pusat. Tingkat integrasi perusahaan-perusahaan ini kurang didefinisikan. Menurut Dickman and Muller-Kamen pada tahun 2006, International Human Resource Management perlu membangun budaya yang menciptakan ruang untuk inovasi dalam semua operasi dan mekanisme untuk mengidentifikasi dan mengembangkan ide-ide produk atau layanan. Berikutnya ada transnasional, yaitu suatu organisasi yang ideal, jaringan yang secara simultan memiliki tingkat integrasi yang tinggi, di mana mungkin responsif jika perlu, dan transfer pengetahuan. Nah, sementara perusahaan multidomestik bersaing dalam hal responsif atau kualitas. Perusahaan global bersaing dalam integrasi atau harga, dan perusahaan internasional dalam hal inovasi
produk dan layanan, maka konfigurasi yang keempat itu transnasional mencapai daya tanggap, efisiensi, dan inovasi di seluruh dunia secara bersamaan. Argumen ini berdasarkan dari Bartlett dan Gosal adalah bahwa perusahaan multinasional perlu mencapai konfigurasi ideal ini dari waktu ke waktu jika mereka ingin bertahan hidup. Dengan melampaui argumen Porter, perusahaan manapun yang terlibat dalam ketiga arena kompetitif ini dan tidak akan makmur dan berkembang dalam jangka panjang jika tidak menarik pada ketiga akun ini. Bahkan beberapa komentator bahkan melampaui saat ini karena mereka menambahkan dimensi atau faktor lain seperti legitimasi sosial dan dianggap bertindak secara bertanggung jawab oleh pelanggan, kelompok penekan, dan pemerintah sebagai syarat untuk bertahan hidup menurut Porter dan Kramer pada tahun 2006. Dalam transnasional, pengetahuan dan aliran sumber daya lintas sangat luas yang mencakup kerja internasional untuk staf. Transnasional adalah organisasi yang sangat fleksibel yang beroperasi dalam jaringan di mana kantor pusat adalah primus inter pares, yaitu memiliki peran yang sama dengan pusat keunggulan lainnya dalam jaringan. Nah, berikutnya kita masuk ke ekspansi global, MNC dan implikasi Human Resource Management internasional. Menurut Adler dan Gadar pada tahun 1990, model internasional Human Resource Management menerangi perubahan dalam peran budaya dan kebijakan dan praktiknya berdasarkan berbagai tahap siklus hidup produk. Sebagian besar diskusi berkonsentrasi pada mengeksplorasi tekanan persaingan yang berubah dan efek ekspatriat yang dihasilkan. Selain itu, ada 4 tahap yang diidentifikasi yang menjelaskan bagaimana aktivitas SDM berubah sebagai respons terhadap persyaratan budaya dan produk. Yang pertama atau fase pertama itu domestik. Pada tahap domestik, produk atau layanan serta Human Resource Management fokus pada pasar dalam negeri. Produk diasumsikan baru, unik dan sukses di pasar negara asal. Ini berarti bahwa tidak ada tekanan organisasi untuk menjadi peka secara budaya. Jika ada ekspor, produk atau layanan akan dikirim sebagian besar tidak disesuaikan. Berikutnya fase kedua atau fase internasional. Seiring waktu, persaingan meningkat di negara asal, sehingga pasar asing menjadi lebih menarik bagi perusahaan. Pabrik dan anak perusahaan di luar negeri mungkin telah didirikan dan struktur divisi telah dirancang. Sensitivitas budaya menjadi lebih penting daripada sebelumnya karena tenaga kerja asing yang lebih besar. Namun, pendekatan SDM dirancang di pusat perusahaan dan bertujuan untuk merancang mekanisme kontrol yang lebih efektif dari operasi internasional. Memiliki pengalaman unggul dengan teknologi dan proses produksi, internasional juga berupaya untuk mengelola transfer pengetahuan keluar. Oleh karena itu, seminar untuk meningkatkan sensitivitas budaya dan kemampuan beradaptasi diperkenalkan secara lebih banyak terhadap ekspatriasi untuk menyelesaikan pekerjaan, tetapi tidak diintegrasikan ke dalam perencanaan karir umum, sehingga masuk kembali ke negara asal itu sangat sulit. Masuk ke fase ketiga atau multinasional. Tahap multinasional terjadi ketika produk atau layanan mencapai kematangan dan ditandai oleh persaingan yang kuat yang menghasilkan fokus efisiensi insentif. Contohnya di sini, banyak perusahaan perangkat keras komputer yang bersumber komponen standar dari berbagai sumber dan bersaing pada harga. Fokus manajemen pada kepekaan budaya berkurang karena tekanan pengurangan biaya mengarah pada fokus yang kuat pada skala ekonomi. Oleh karena itu, koordinasi sumber daya, produksi, dan rantai pasokan melalui integrasi telah menjadi yang terpenting. Pendekatan SDM berusaha untuk membangun
Budaya perusahaan yang sangat kuat dan banyak sumber staf, sebagian besar terkait dengan integrasi tanpa batas dengan negara asal. Karena operasi asing menjadi lebih penting, kepemimpinan ini dipandang sebagai inti dari karir individu. Nah, yang berikutnya kita masuk ke fase keempat, yaitu global. Tahap keempat atau global adalah spekulasi teoritis yang mengasumsikan bahwa dengan meningkatnya globalisasi bisnis dan persaingan yang lebih tinggi, maka perusahaan multinasional harus beroperasi di ketiga fase sebelumnya secara bersamaan menemukan solusi ideal untuk tantangan global. Karena itu, ia memiliki beberapa kesamaan dengan pola pikir geosentris dalam hal menemukan keseimbangan integrasi dan responsif yang tepat. Perusahaan perlu membangun jaringan canggih secara internal dan eksternal untuk bersaing dengan sukses. Sumber daya manusia bekerja menuju keunggulan kompetitif strategis global yang terkait dengan pengidentifikasian, pengembangan, penyebaran, dan pengelolaan kinerja individu. Individu terbaik yang terlepas dari asal-usul kebangsaan mereka, ini juga terlihat untuk memfasilitasi desain produk dan layanan yang cepat dan responsif secara global dengan biaya rendah. Maka perusahaan global akan memiliki banyak ekspatriat dari berbagai negara dan pengalaman asing menjadi kunci bagi karir eksekutifnya. Berikutnya kita masuk ke strategi internasional human resource management dalam perusahaan multinasional. Menurut Schaller, Dowling, dan De Thierry pada tahun 1993 telah menyarankan model International Human Resource Management yang mungkin paling terkenal. Dengan kerangka kerja mereka mencantumkan faktor eksogen dan endogen serta komponen struktural perusahaan multinasional. Kemudian menggambarkan hubungan mereka dengan IHRM strategis, membedakan fungsi, kebijakan, dan prakteknya. Kekuatan kerangka kerja ini adalah dalam pendekatan konseptual, deskriptif yang luas, yang juga mempertimbangkan keprihatinan dan tujuan dari perusahaan multinasional tersebut. Walaupun model tersebut telah dikritik karena tidak mengeksplorasi proses mikropolitik antara kantor pusat dan afiliasi di luar negeri, model tersebut memberikan gambaran yang sangat luas tentang elemen dan tautan mengenai strategi internasional human resource management. Dan pada tahun 1999, De Thierry dan Dowling menyederhanakan kerangka strategis internasional human resource management dan menambahkan nuansa di bidang struktur dan strategis pada perusahaan multinasional. Berikutnya ada kebijakan dan praktek human resource internasional yang bekerja di luar negeri. Jika dilihat dari perspektif organisasi dan individu dalam mobilitas internasional, bahwa kerja internasional bukanlah fenomena baru, tetapi bekerja di luar negeri menjadi lebih umum dan beragam. Meningkatnya globalisasi pasar dan kegiatan kompetitif serta faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi yang luas yang mendasari hal ini telah mengeksplorasi di bagian lain. Dan Harris pada tahun 2003 telah menyarankan siklus ekspatriasi untuk menguraikan proses kerja internasional mulai dari pertimbangan strategis dan berakhir dengan kembalinya ekspatriat. Nah, model ini diambil untuk memandu sisa diskusi. Dalam melakukan hal itu, sedikit disesuaikan untuk memperhitungkan masalah mobilitas internasional dan karir global. Yang pertama, ada dimensi dan pola kerja internasional. Menurut Paper dan Johnson pada tahun 2007 berpendapat bahwa variasi dalam pekerjaan internasional dapat ditangkap oleh matriks dua dimensi yang menguraikan jenis karir global. Satu dimensi adalah waktu yang dihabiskan jauh dari budaya rumah atau pasar individu, dan yang lainnya jumlah interaksi lintas budaya dan pasar. Yang berikutnya adalah konteks luas atau pendorong pekerjaan internasional. Ada beberapa area di tempat kerja di mana ketergantungan individu pada manajer atau pemilik perusahaan. Pada gilirannya, pentingnya kinerja staf untuk organisasi itu sangat tinggi.
Inilah sebabnya mengapa Larsen pada tahun 2004 menyebutkan bahwa hubungan ini sebagai ketergantungan ganda, penggerak strategis utama untuk organisasi termasuk pertimbangan kontrol dan koordinasi, tujuan pengembangan pemimpinan global, mengisi kesenjangan keterampilan dan penciptakan pengetahuan, transfer, dan eksploitasi. Berikutnya ada pra-keberangkatan atau berdasarkan sumber daya, dukungan, dan persiapan. Nah, setelah keputusan dibuat untuk mengisi posisi di afiliasi asing, sejumlah pertimbangan harus dilakukan karena pekerjaan itu telah dilakukan oleh seseorang ekspatriat asal negara yang sampai sekarang tidak berarti bahwa itu harus dilanjutkan. Nah, mengenai penggerak internal organisasi, terutama yang terkait dengan alasan kontrol, koordinasi, pengisian, keterampilan, dan transfer pengetahuan dapat mengarahkan kemana incumbent baru mungkin berasal dan kemampuan apa yang dibutuhkan. Sudah menjadi lebih umum bagi perusahaan untuk menugaskan ekspatriat tradisional mereka dengan mengidentifikasikan dan mengembangkan penerus lokal yang banyak dalam kasus dan lebih hemat biaya, serta akan mengurangi masalah-masalah yang dirasa karilokar atau tidak kepercayaan antara penduduk setempat dan orang asing. Berikutnya adalah selama pekerjaan internasional yang meliputi lingkungan tuan rumah, penyesuaian individu, pengembangan, karir, dan manajemen staf internasional. Lingkungan sosial dan peran penghubung nasional negara tuan rumah, bagaimana rekan kerja tuan rumah memperlakukan ekspatriat memiliki pengaruh penting pada penyelesaian mereka. Ini dapat dikaitkan dengan beberapa peran nasional sebagai tuan rumah, yaitu sebagai informasi pengumpulan. Yang kedua, berperan menjadi pendukung sosial dan emosional yang membantu ekspatriat untuk bersosialisasi dan beradaptasi dengan nilai-nilai, norma, dan perilaku negara tuan rumah tersebut. Yang ketiga, melakukan pelatihan dan peran pembinaan untuk meningkatkan transfer pengetahuan untuk memberikan bimbingan karir. Yang berikutnya adalah memiliki peran komunikator yang baik untuk meningkatkan komunikasi antara warga negara, tuan rumah, dan ekspatriat yang dapat menghindari konflik. Yang berikutnya, penyesuaian ke lingkungan lokal. Proses pembelajaran budaya ketika individual hidup dalam budaya asing disebut dengan penyesuaian atau harus ada adaptasi budaya. Dalam hal ini mirip dengan akulturasi. Konsep ini adalah kunci dalam literatur mobilitas global karena individu yang sangat disesuaikan terlihat bekerja dengan baik di tempat kerja. Banyak penelitian dibangun atas karya Black and Deacon pada tahun 1988 hingga 1989 yang mengusulkan model yang terdiri dari 3 aspek penyesuaian, yaitu interaksi, penyelesaian umum, dan kerja. Berikutnya ada manajemen penghargaan internasional. Dimungkinkan untuk berbagai perspektif tentang elemen penghargaan dan kinerja dalam mobilitas internasional. Seperti gaji karyawan dan manfaat lebih luas dapat mempengaruhi sumber atau manajemen kinerja dan aktivitas retensi, serta hasil perusahaan. Nah, masuk yang kelima, itu adalah setelah pekerjaan internasional, yaitu menyangkut repatriasi, retensi, dan masalah karir jangka panjang. Repatriasi kadang-kadang dipandang sebagai tugas terberat bagi semua. Alasan terkait dengan masalah yang dihadapi beberapa individu dan organisasi ketika kembali dari bekerja di luar negeri dan telah ditangkap dalam berbagai survei dan artikel. Yang pertama itu dipengaruhi oleh perspektif organisasi, perspektif ketenagakerjaan dan promosi para repatriat lebih buruk di masa-masa kesulitan ekonomi dan pertumbuhan yang lambat, menurut Huang pada tahun 2005. Sehingga krisis perbankan dan utang negara pada tahun-tahun awal milenium ketiga menurunkan perspektif positif pada pengirim. Nah, adapun tantangan repatriasi untuk mengatasi masalah ini, Kaliguiri dan Lazarova pada tahun 2001 menyarankan ada beberapa praktik SDM, yaitu briefing sebelum keberangkatan tentang apa yang akan terjadi selama repatriasi. Yang kedua, sesi perencanaan karir. Yang ketiga, jaminan atau perjanjian
yang menguraikan jenis posisi yang akan ditempatkan oleh ekspatriat pada saat repatriasi. Yang keempat, mementoring program saat bertugas. Yang kelima, memberikan program reorientasi tentang perubahan di perusahaan. Yang berikutnya ada perspektif individu. Dalam skenario yang ideal, repatriat berharap untuk kembali dan dapat menerapkan apa yang telah mereka pelajari di luar negeri. Sayangnya kenyataan bisa terlihat sangat berbeda. Kejadian yang umum adalah syok, kultur balik. Itu muncul karena perubahan dalam budaya dan konteks rumah, perkembangan di perusahaan, tempat mereka bekerja, dan karena mereka sendiri telah berubah selama mereka bekerja di luar negeri. Nah, baiklah. Demikian penjelasan saya mengenai International Human Resource Management. Jika teman-teman suka atau tertarik dengan pembahasan ini, silahkan tekan tombol like. Dan apabila teman-teman ingin memberikan kritik maupun saran, silahkan tulis di komentar. Karena kritik dan saran yang membangun akan menjadikan motivasi bagi saya untuk membuat hal yang lebih baik ke depannya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk banyak orang. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun penyampaian saya yang kurang berkenan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.